Yusuf mengantarkan itu dengan penuh sukacita karena dia mengasihi saudaranya. Namun apa yang diterima oleh Yusuf, dia justru dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia dianiaya, dimasukkan ke dalam sumur yang kering, lalu ketika ada para saudagar lewat, mereka jual. Sering sekali kita berpikir, saya sudah mencoba dengan segala upaya, tapi kok tidak berhasil ya? Nah, kita harus ingat satu idiom yang berkata, manusia yang berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Artinya apa? Artinya kita boleh saja memiliki rencana, tapi kita harus peka ketika apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi. Apakah ada maksud Tuhan di balik itu? Apakah Tuhan berkehendak kita di sana atau tidak gitu? Nah, itu jadi kita harus peka dengan rencana Tuhan, kita harus mengerti jalan rencana Tuhan gitu. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Teringat di mana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak ke Mesir. Dia mengalami pergumulan, dia dianiaya oleh saudara-saudaranya. Padahal dia sangat mengasihi saudara-saudaranya. Dia mengantarkan senantiasa makanan saudara-saudaranya ke ladang dengan penuh kasih, dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Yusuf itu sebelumnya adalah anak bungsu sebelum ada Benyamin kan. Sementara saudara-saudaranya menggembalakan di ladang, dan dia sebagai anak bungsu hanya ditugaskan untuk mengantarkan makanan. Dan Yusuf mengantarkan itu dengan penuh sukacita karena dia mengasihi saudaranya. Namun apa yang diterima oleh Yusuf, dia justru dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri. Semua saudara-saudaranya cemburu kepada dia. Lihat itu si tukang mimpi. Gitu kan. Karena ayahnya lebih mengasihi dia. Itu biasa ya, namanya anak bontot itu memang lebih dikasihi gitu kan. Nah, memang bapaknya ini pun agak kurang bijak kan gitu. Nah, jadi saudara-saudaranya ini cemburu sama dia. Akhirnya dia dianiaya, dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Lalu ketika ada para saudagar lewat, mereka jual ya. Daripada kita matikan anak ini, mending kita jual aja, bisa lumayan kan, dapat cuan gitu. Lalu mereka jual. Jadi begitulah perjalanan kehidupan Yusuf yang begitu mengenaskan. Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata Tuhan punya rencana di balik semua peristiwa ini. Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi seorang perdana menteri di sebuah kerajaan terbesar di seluruh dunia saat itu, yaitu Mesir. Di mana pada waktu itu akan terjadi kelaparan yang sangat hebat, jauh lebih hebat daripada krisis pangan saat ini. Pada waktu itu semua pertanian kering, hewan-hewan tidak menghasilkan lagi, tanaman tidak lagi menghasilkan. Harga secupak gandum sama dengan 1 dinar emas. 1 dinar itu lebih kurang 4 gram emas. Berarti 4 juta ya, lebih kurang 4 juta. Karena satu secupak gandum kan hanya sekali makan itu, bahkan kurang. Jadi begitulah mahalnya makanan pada waktu itu. Dan saking hebatnya krisis itu, orang-orang saling memakan satu sama lain. Saudaranya saling memakan satu sama lain. Bukan hanya tipu menipu, gigit menggigit, tetapi benar-benar dimakan dagingnya, dikunyah gitu. Karena saking hebatnya kelaparan itu. Dan Tuhan memilih Yusuf untuk menyelamatkan seluruh dunia. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf bagaimana untuk menangani, untuk menghadapi krisis yang hebat itu gitu. Lalu lewat hikmat yang diberikan kepada Yusuf, Yusuf bisa menyelamatkan orang-orang, Yusuf bisa menyelamatkan saudaranya, dan Yusuf bisa menyelamatkan seluruh dunia. Jadi Tuhan tahu apa rencana yang indah bagi kita. Guys, saya akan membuka beras ini dan memasaknya. Beras ini saya vakum lebih kurang 1,5 tahun atau hampir 2 tahun yang lalu ya. Jadi sudah cukup lama. Kita juga sudah membuka beras yang lain dan memasaknya beberapa waktu yang lalu. Dan hasilnya benar-benar fresh, seperti baru. Beras tidak berkutu sama sekali atau busuk sama sekali. Karena beras ini telah kita vakum dan semua oksigen di dalam plastiknya dihisap benar-benar sangat kuat.
sehingga tidak terjadi pembusukan atau oksidasi sama sekali. Saking kuatnya daya hisap alat vakum yang kita miliki pada beras ini menjadi seperti batu ya, begitu keras sekali. Produk ini sangat dibutuhkan semua orang, terutama menjelang masa-masa krisis kelaparan dunia, dan kita harus mulai menstok makanan sedari dini. Produk ini dibutuhkan semua orang, terutama menjelang masa-masa krisis kelaparan dunia. Jadi kita harus menstok makanan kita sendiri, dan untuk mencegah pembusukan atau oksidasi, maka kita membutuhkan sebuah alat yang dinamakan dengan vakum atau pembuang oksigen. Produknya bisa Anda temukan di kolom deskripsi atau langsung saja Anda menuju toko Garda. Jadi saat ini kita sudah memiliki marketplace sendiri yang alamat adalah tokogarda.com.